Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik pertemuan ke-14. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai masing-masing ya. Selesai. Nah, sekarang kita mulai ya. Dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya agar dapat mengetahui jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Ada berbagai jenis usaha yang terdapat di sekeliling kita. Jenis usaha yang dilakukan seseorang biasanya disesuaikan dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tiap orang melakukan usaha yang berbeda-beda. Contohnya, ada orang yang berdagang dengan membuka warung di rumah, atau ada yang berbakat melukis, kemudian menjualnya lewat toko lukisan. Ada pula yang membuat barang kerajinan di rumah, bekerja menjadi dokter, ataupun menjadi pemandu wisata. Nah, kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi beberapa bidang usaha. Contohnya, ada usaha di bidang pertanian, ada usaha di bidang perindustrian, perdagangan, lalu ada di bidang jasa, ada pertambangan, dan ada di bidang pariwisata. Untuk lebih dalam, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada usaha di bidang pertanian. Indonesia ini dikenal sebagai negara pertanian. Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Usaha di bidang pertanian ini meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang pertama kita bahas adalah usaha pertanian. Usaha pertanian ini merupakan suatu kegiatan bercocok tanam. Usaha pertanian dapat dilakukan di sawah, tegalan, ladang, atau kebun. Umumnya, orang yang bekerja di sektor pertanian disebut petani. Petani ini menggarap tanah milik sendiri atau milik orang lain. Lalu yang kedua, ada usaha perkebunan. Usaha perkebunan biasanya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Perkebunan yang dilakukan masyarakat digarap pada lahan milik pribadi. Lalu, perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah digarap pada lahan milik negara. Jenis tanaman yang diusahakan dalam perkebunan antara lain berupa karet, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Lalu selanjutnya ada usaha peternakan. Peternakan sendiri merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Dilihat dari pengelolaannya, peternakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peternak hewan besar seperti sapi dan kuda. Lalu yang kedua ada peternak hewan kecil, kambing dan domba. Lalu yang ketiga ini ada peternak unggas, ada ayam, itik, dan burung. Lalu selanjutnya ada usaha perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat yang dilakukan di kolam, waduk, sungai, atau tambak. Contohnya ikan mas, nila, lele, dan belut. Lalu selanjutnya ada perikanan laut yang dilakukan di laut. Contohnya ada ikan tongkol, ikan kakap, dan ikan tuna. Lalu selanjutnya ada usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Usaha di bidang perindustrian ini dibagi menjadi 2. Ada industri rumah tangga dan ada industri besar. Yang pertama, industri rumah tangga dilakukan oleh sedikit orang, modal kecil, dan bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan.
Contohnya itu ada kerajinan anyaman dan kerajinan keramik. Lalu yang kedua ada industri besar. Industri ini dilakukan oleh pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar dan tentunya peralatan yang modern. Contohnya industri alat-alat elektronik dan industri makanan. Lalu selanjutnya ada usaha di bidang perdagangan. Pernahkah kamu membeli makanan dari pedagang keliling yang lewat di depan rumahmu? Pasti pernah. Nah, mereka adalah salah satu contoh usaha di bidang perdagangan. Dahulu kala itu, sistem perdagangan disebut barter, tukar-nukar barang. Nah, usaha perdagangan ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli. Pedagang kecil memperoleh barang dagangan dari pedagang besar yang biasa disebut grosir. Pedagang kecil membuka usaha di rumah atau menyewa tempat di pasar. Contohnya ini seperti yang kita tahu bersama, ada warung, toko, dan pedagang kaki lima. Lalu, selanjutnya ada pedagang besar. Pedagang besar ini menjual barang dalam jumlah banyak. Pedagang besar melayani pedagang kecil. Barang-barang yang dijual oleh pedagang besar biasanya diperoleh dari pabrik. Pedagang besar dapat juga sebagai agen langsung dari pabrik. Pedagang besar termasuk usaha membeli barang dalam jumlah besar lalu menjualnya ke pedagang kecil. Nah, pedagang besar ini disebut grosir. Lalu selanjutnya ada usaha di bidang jasa. Apakah orang tuamu pernah menyewa mobil? Perusahaan penyewaan mobil tidak menjual mobil. Perusahaan hanya meminjamkan mobil untuk waktu tertentu. Perusahaan akan mendapat imbalan berupa uang sewa dari penyewa. Usaha ini termasuk usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa ini memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Contohnya di sini, lihat. Ada gambar guru yang sedang mengajar. Guru memberikan jasanya untuk mendidik anak muridnya. Lalu selanjutnya ada dokter yang melayani pasiennya. Dokter memberi pelayanan kepada pasien yang membutuhkan jasa dokter. Lalu selanjutnya ada supir. Supir ini memberi pelayanan pada penumpang untuk mengantar sampai tujuan. Lalu selanjutnya ada usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan yaitu usaha yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya tambang. Kegiatan penambangan umumnya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Hasil pertambangan biasanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, barulah dijual ke luar negeri. Lihat, gambar yang pertama merupakan pertambangan yang dikelola oleh masyarakat. Biasanya berskala kecil dan menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Lalu yang kedua, ini adalah pertambangan yang dikelola oleh perusahaan besar, berskala besar dan menggunakan peralatan yang lebih modern. Di beberapa tempat masyarakat juga berusaha di bidang pertambangan. Mereka melakukan usaha tambang pasir dan intan.
Lalu ada usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata ini dilakukan dengan cara memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, dan hasil kreativitas. Beberapa provinsi di Indonesia yang terkenal dengan pariwisatanya adalah Provinsi Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Indonesia dikenal memiliki alam yang indah. Alam yang indah ini bisa dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Nah, usaha-usaha dalam bidang pariwisata misalnya menjadi pemandu wisata. Jika kamu berpergian ke tempat wisata, maka kamu akan menemukan usaha yang menjadi pemandu wisata. Lalu selanjutnya juga ada membuka penginapan seperti hotel dan lodgement. Dan ada juga usaha penyewaan transportasi.